Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to IMTV. Oke, bersama saya Arifin MZ selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk keliling. Keliling apa ayo? Ada yang tahu? Ya sudah pasti tahu lah. Kita akan keliling di Brimob Simongan. Oke, kira-kira kita nanti mau ngapain ya? Adu panco? Enggak deh kayaknya. Kalian kepo ya? Kepo ya? Cie kepo. Oke, ikutin aja terus vlog ini selama 30 menit ke depan. Nanti kita bakal seru-seruan bersama para Brimob yang ada di sana. Oke, let's go. Aduh, capek banget guys. Tadi kita udah jalan dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Dan akhirnya ini kita sepertinya sudah sampai di Aisco guys. Kalian tahu nggak gue mau ngapain ke sana? Kita bakalan coba belajar menembak. Waduh, keren banget dong. Oke, kalian tahu nanti apa saja yang harus dipelajari? Manfaatnya menembak apa aja? Kalian pengen tahu? Kepo ya? Kepo dong. Oke, kita langsung aja ikutin gue terus. Yuk. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di Brimob Simongan. Tepatnya ini adalah di Aisco Shooting Academy. Waduh, udah nggak sabar banget pengen latihan nembak guys. Wah, kalian bisa lihat di sisi sana. Ini sudah ada teman-teman. Aduh, kok kayaknya gue minder banget guys sama mereka. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Saya pasti bisa. Oke, next, let's go. Oh, selamat siang Pak. Oh ya. Perkenalkan, saya Arifin. Ini dari IMTV Semarang. Ya. Jadi rencana saya itu ingin latihan menembak. Benar di sini tempatnya? Betul. Oh, kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Saya Eko Widi Pak. Siapa? Mas siapa? Saya Mas Arifin dari iya. IMTV Semarang. Oke, jadi sebelum saya benar-benar latihan nembak nih, ini ada mungkin masukan dari Bapak. Apa saja manfaat dari latihan menembak ini? Oh iya. Kalau manfaatnya sendiri untuk olahraga menembak itu ya, yang pertama adalah melatih fokus. Oh, fokus ya, target itu Pak ya? Fokus, kita melatih konsentrasi, kemudian kita melatih fisik. Artinya olahraga menembak ini adalah olahraga yang cukup mengasihkan. Oh, gitu. Ngomong-ngomong nih Pak, itu kan namanya Aisco, ya, menembak. Kalau boleh tahu Aisco sendiri itu apa Pak? Boleh tahu penjelasannya nggak tentang Aisco? Jadi Aisco itu kita berawal dari komunitas. Ya. Oh, komunitas. Awalnya kita dari komunitas. Oke. Kemudian Aisco sendiri waktu itu singkatan. Singkatannya apa? AA IPSC Semarang Community. AA IPSC Semarang Community. Betul. Disingkat Aisco. Disingkat Aisco. Kemudian dengan berkembangnya olahraga ini, terus kemudian kita arahnya untuk ke sekolah menembak, makanya kita Aisco itu tetap namanya, cuman kita ada singkatan nih. Singkatannya kemudian ada di baju di bagian belakang, ya kan? Okay. Jadi Aisco sendiri A-nya itu adalah akurat ya. Kemudian intelijensi ya. S-nya adalah skill, oke. Kemudian AIS CO ya, CO-nya adalah komitmen. Oh, komitmen. Jadi harus ada komitmen juga ya Pak? Oh iya, ya. Jadi kalau olahraga menembak itu kita harus punya komitmen. Komitmennya apa? Bahwa kita itu olahraga menggunakan unit replika dari unit api. Oh, jadi gitu. Komitmen kita adalah bagaimana kita membawa unit itu sebaik-baiknya. Jadi SOP-nya kita harus mengikuti rule-rule-nya yang sudah ditetapkan secara internasional. Oh, berarti ini sudah mengikuti standar internasional yang ada di Indonesia juga ya Pak? Betul, karena kita kenapa itu AA IPSC? Nah, IPSC-nya itu adalah International Practical Shooting Confederation. Nah, gitu. Itu rule yang dibuat dari internasional.
Jadi semua peraturan kita harus berkomitmen untuk menjalankan rule-rule itu sebagaimana mestinya. Oke, ini jadi nih kalau mungkin ada orang luar nih Kak, pengen daftar ke sini bisa nggak? Itu Bisa. untuk semuanya atau Artinya harus kita ada kriteria khusus? kita terbuka untuk umum. Oh, untuk umum, Pak, ya, untuk Kota Semarang khususnya ya. Oke. Terus bisa untuk dari luar kota juga kita silahkan kalau mau bergabung di ISCO. Selalu open Pak ya? Kita selalu open gitu kan. Oke, kalau gitu ini langsung kemana nih Pak? Kalau kita mau latihan, saya kan pengen latihan nih. Boleh, nanti boleh. Mas Arifin? Iya. bisa nanti di guide sama instruktur kita ada instrukturnya juga. Ada Coach Maul, nanti biar diarahkan mulai nanti bagaimana kita memakai ring set untuk holsternya, kemudian bagaimana kita nanti saat menyiapkan perlengkapannya. Jadi setiap perlengkapan kita taruhnya di safety area. Oh, itu berarti latihan harus pakai peralatan-peralatan tersebut. Betul. Jadi yang pertama kita harus pakai baju olahraga yang jelas ya. Nggak boleh pakai sandal, harus pakai sepatu, kemudian pakai kacamata. Pakai kacamata juga? Ya, karena kacamata itu wajib. Oh gitu. Oke. Boleh kalau gitu kita langsung aja Pak. Bisa. Biar Oke. udah nggak sabar banget nih. Bisa ke sana. Oke. Oh, selamat siang Mas. Oke, Bener selamat ini siang. dengan itu ya yang melatih ISCO Brimob Simongan ini? Oh iya benar. Oh, kalau boleh tahu Mas? dengan Mas siapa? Mas Maulana. Oh, Mas Maulana. Oke. Jadi di sini saya itu tadi diarahkan sama Pak Eko untuk kesini sama Mas, kemudian disuruh latihan sama Mas Maulana ini. Kira-kira kita bisa latihan sekarang bisa nggak? Bisa. Oke. Langsung kita kemana nih kalau mau latihan? Kalau latihan untuk persiapan pertama menggunakan. Oh, ada persiapannya juga? Ya, ada Nggak boleh persiapan. langsung nih Mbak? Nggak bisa. Aduh. Tetap kita harus menggunakan properti seperti Oh, gitu. bed, Oke. ring set sama unit. Ini harus pakai sabuk. Ini Ini namanya apa? bed. Oh, bed bukan sabuk. Ya. Aduh, tak kira Out sabuk, bed. ternyata salah. Ya. Ring set namanya. Untuk keseluruhan namanya ring set. Ini namanya holster. Ini namanya mat pouch. Mat pouch gunanya untuk menaruh magasin. Oh, gitu. Ya. Oke. Bahasa magasin biasanya untuk menaruh tempat amunisi. Oh. Kalau di senjata api Siap. seperti itu. Kalau di airsoft namanya sama sih, kalau di senjata api atau di airsoft namanya tetapnya magasin. Magazin ya. Ya, Boleh dong Boleh. dipasangin. dipasang dulu. Atau pasang sendiri? Boleh. Oh, atau dipasangin aja lah. Oke. Ya. Oke. Oke, bentar. Benar-benar. Ini Terus kenceng ini Mas. Iya. Nggak melorot kan nanti? Enggak. Enggak ya. Dimundurin dulu benar. Oke. Dipas ke pinggang. Oke, udah. Oke. Oke, sudah siap nih ya. Ya, siap. Terus setelah ini? Setelah ini untuk mengambil unit wajib di safety area. Oh, di sana. Ya, di sebelah. Oke, langsung Kanan, aja oke. kita. Let's go. Oh, jadi tempatnya di sini, Mas? Ya, untuk Oke. safety area di sini no BB and no gas. Kalau di IPSC no amunisi. Oh, gitu. Gitu. Oke, siap. Jadi di sini tempat untuk teman-teman mengambil unit. Wis, ngeri guys, pakai pistol. Ya, Ini kalau beneran atau mainan, Mas? Ini replika. Oh, replika. airsoft. Kita biasa menyebutnya bukan bukan pistol atau senjata. Kita biasanya familiar dengan menyebut namanya unit. Oh, unit. Unit. Dan yang membedakan di unit airsoft dengan AP, yang membedakan pastinya di tanda orientif. Kalau yang di airsoft itu dia wajib menggunakan stiker orientif untuk membedakan yang asli sama yang replika. Itu aja. Oke. Ini karena oranye replika, Mas. Iya. Oke. Untuk membedakan aja. Oke. Kemudian untuk menghadap sana. Sana, sini. Oke.
masuk ke holster baru dikunci. Oke, bisa langsung lanjut ke lapangan. Oh, lanjut ke sana. Oke, siap. Oke, selanjutnya ini gimana Mas kalau mau latihan nembak target? Oke, latihan nembak kita yang hari ini pertama adalah latihan basic. Basic to basic. Latihan di sini ada khususnya di olahraga IPSC itu ada 3 kondisi. Kondisi 1, 2, dan 3. Apa itu kondisi 1? Kondisi 1 itu gun loaded and holster. Jadi ketika amunisi masuk ke dalam unit, kokang, kondisi ready, baru ke holster. Jadi ketika nanti ada aba-aba dari time audible signal, baru tembak langsung ke arah sasaran. Oke. Untuk kondisi 2 itu mag insert empty chamber. Jadi ketika amunisi masuk tanpa dikokang, masuk ke holster. Oke. Untuk yang kondisi ketiga itu dari awal itu cuma aba-aba masuk kokang baru ke sasaran gitu. Oke. Standing relax. Oke, standing relax arah. Oke. Arah. Ketika mencabut up, dicabut. Oh, ini pandangan tetap ke arah target. Ke arah target. Oh. Nah. Ambil posisi, tarik. Oke, ini namanya gripping. Oke, jari telunjuk gini. Oke, set. Oke, gripping and cover grip. Oke, visir depan, visir belakang. Jadi yang depan ini dilihat dari visir belakang, ini kelihatan di sini. Dilihat dengan menggunakan 2 mata. Dibiasakan menggunakan 2 mata. Oke. Bidik sasaran. Udah Mas ini, langsung. Oke. Hand holster. Set. Set. Oke. Lepas, relax, posisi relax. Nah, oke. Sekarang kita sudah bersama dengan Mas Maulana. Tadi terima kasih sudah mengajari saya menembak. Ya. Kira-kira nih Mas, untuk penilaian 1 sampai 5, saya dapat berapa bintang nih? 1 sampai 5. Oke. Berapa ya? Berapa? Minta berapa? Minta 5 dong. Minta 5. Oke, 4 deh. 4 aja deh. Oke, enggak apa-apa. 4 itu sudah good ya. Karena tadi ini ada salah satu apa ya? Meleset Mas. Iya, dari pelanggaran sih. Pelanggarannya pelanggaran. apa yang nggak boleh dilakukan ketika di stage, di cross of fire ataupun di lapangan ketika olahraga tembak reaksi. 1, di safety area itu tidak boleh ada BB sama gas. Nggak boleh ada BB sama gas. Oke. Untuk di cross of fire, ketika belum ada aba-aba dari wasit atau rank officer, itu tidak boleh peserta itu mencabut holster, mencabut unit keluar dari holster. Jadi tunggu aba-aba dari RO ketika masuk di cross of fire, tunggu aba-aba di kondisi 1, 2 ataupun 3 gitu. Terus yang utama adalah safety di finger itu harus keluar di bibir frame. Oh iya. Di frame ini dikeluar. Jadi ketika mencabut unit, jangan sekali-sekali mencabut kondisi jari sudah masuk ke trigger. Itu aja. Karena hal yang sepele itu nanti menjadikan teman-teman kebiasaan. Itu aja. Jadi benar-benar bidik sasaran, safety level diturunkan, baru finger on. Finger masuk on, baru tembak. Oke.
Dengan holster. Oke, terima kasih atas wawancara sebentar. Siap. Oke guys, setelah ini kita akan wawancara mungkin dari beberapa member yang ada di AESCO ini. Oke, let's go. Oke guys, sekarang kita sudah bersama dua member dari AESCO ini. Wah, masnya tampan-tampan dan gagah-gagah. Sampai gue minder nih guys. Oke, ini yang pertama dengan Mas siapa? Mas Azril. Oke, salam dulu. Siap. Mas Azril, dari mana Mas Azril? Saya dari Undip, dari Semarang. Oh, dari Undip, Semarang. Oke. Ini sudah berapa lama jadi member di AESCO? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Ya. Kalau masnya? Namanya? Amar. Amar. Mas Amar dari? Saya dari Undip juga. Dari Undip juga. Sudah berapa lama di AESCO? Sama dengan ini setahun. Oh gitu. Oh, ngomong-ngomong nih, kenapa di antara banyak sekali pilihan olahraga milihnya di AESCO? Kan ada tuh sepak bola atau yang lain. Kenapa kok milih di AESCO? Ya pertama olahraga ini gagah. Gagah. Ya kan, Oh, yang ikut pasti udah pasti gagah ya. Kita kan pasti kalau main kerasa gagah. Oh, terasa gagah karena nih, Mbak. Walaupun kita mainnya airsoft, Ya. tapi karena kita punya basic yang bagus, safety Oke. yang bagus, kita terkadang dibolehkan untuk mencoba senjata api. Oh, gitu. Jadi Sudah pernah mencoba? Sudah pernah. Oh. Sudah pernah. Kebetulan juga di sini juga nyobanya. Oke. Kalau Mas Ya. Kalau dari saya, yang pertama benar gagah. Dan kalau Gagah. kedua, olahraga ini bisa dibilang mewah. mewah. Mewah Karena kenapa, Mas? dari barang-barangnya sendiri, Oh. ya harganya lumayan tinggi lah. Oh, barangnya lebih mewah dari olahraga lain Dan gitu. olahraga ini jarang, terutama di Indonesia. Beberapa jarang kota, ya cuma beberapa terdapat klub itu. Oke. Gitu sih. Ini nih selama menjadi member di sini nih, pernah nggak mengikuti olimpiade atau lomba-lomba yang lain? Pernah, Pernah. pernah. Pernah ikut kemana, Mas? Saya sendiri udah 4 kali. Oh, 4 kali lomba. Ya, 4 kali lomba. Yang pertama di Jakarta, Jakarta. Kejurnas Kasaucup ya, Kasaucup. Oke. Terus yang kedua itu ada di Jogja, Kejurnas Kejurnas BSS. juga. Yang Oke. ketiga di Bandung, Bupati Oh, Cup. di Bandung. Oke. Yang terakhir di Solo. Oh, di Solo. Ya. Dapat juara? Kebetulan belum. Oh, kebetulan belum. Mungkin lain kali, Mas ya. Ya. Mas Amarnya sendiri? Belum. Kebetulan saya lombanya selalu bareng Azril. Oh, selalu berdua. Iya, selalu Oh, berdua. Oke. Besti. Besti ya. Kita partner. Nggak mau pisah ya, Mas. Tapi kalau dalam lomba kita kompetitor tetap. Oh, tetap kompetitor. Ya, Oke, karena oke. kita kejar-kejaran. Kejar-kejaran apa, Mas? Ya, Waktu dan nilai. Oke, oke. Terus nih yang dirasakan selama mengikuti lomba di mengikuti member di AESCO sebelum sama sekarang ini ada perbedaan nggak? Yang jelas ada, mulai dari skill Skill. yang sebelumnya biasa-biasa yang belum mengerti paham betul tentang airsoft. Oke. Setelah masuk di AESCO bisa paham larang-larangannya dan peraturan-peraturannya dan menambah skill Oke. yang dari sebelumnya yang masih newbie lah, masih noob lah. Oke. Kalau Mas Amar sendiri? Kalau saya mendapatkan manfaatnya itu relasi. Oh, relasi. Relasinya karena di sini relasinya luas banget. Oh. Kita bahkan berdua ini juga udah kenal sama teman-teman yang pemain lama juga. Karena kan kami ini kan terhitung pemain baru. Oke. Tapi kami juga udah dihafalin dan kami juga udah hafal beberapa pemain lama yang berada di luar kota Semarang kayak gitu. Oh, gitu. Berarti banyak relasinya juga di sini, Mas ya. Banyak. Oke, teman-teman, mungkin itu sedikit wawancara kita bersama dengan dua member yang ada di AESCO ini. Oke, selanjutnya ikuti terus vlog ini sampai selesai. Oke guys, sekarang kita sudah bersama member yang putri tadi cowok, sekarang cewek. Wah, cantik gak nih? Oke, ini dengan Mbak siapa? Mbak Alia, Mbak Alia, umurnya? umurnya masih 16. Oh, masih 16 tahun ya? Masih SMA? Iya, Oh, sudah lama jadi member di sini? sudah Sudah sejak 2020. 2020, oh udah 2 tahun? Iya. Oke, kalau ini ibunda dari Mbak Alia sendiri. Oke nih, Mbak Alia nih, kan sudah 2 tahun nih ya di ikut member AESCO di sini. Kira-kira nih, ada nggak pengalaman yang sekiranya menarik banget, yang sekiranya itu nggak bisa atau nggak ditemui di olahraga-olahraga yang lain? Ada nggak tuh? Iya, di Jogja.
ada pengalaman tragedi kejatuhan besi. Oh, kejatuhan besi. Iya. Cedera itu sampai. Iya. Cedera kepala. Oh, kepalanya. Iya. Oh, kok bisa? Mungkin bisa sedikit diceritakan kejadiannya? Karena kena angin, anginnya kan kencang gitu, terus jatuh besinya kena kepala. Pas dulu di bawahnya airnya kena kejatuhan itu. Oh, Masuk gitu. ambulan itu pada saat itu. Itu di Jogja. Di Jogja. Iya, itu turnamen di Jogja. Oh, waktu ikut turnamen di Jogja. Oh, udah ikut turnamen. Terus setelah itu kenapa? Kan itu sudah cedera tuh. Kok nggak kapok? Kok sampai sekarang kok masih jadi member di ASKO? Wah, itu pasti ada penyemangat tersendiri nih buat Mbak Alia. Apaan tuh? Karena ingin mencari prestasi untuk masuk kuliah. Oh, seperti itu. Iya. Emang Mbak Alia kedepannya nih pengen jadi apa nih? Kok prestasinya kok ikut di ASKO ini? Mungkin kalau cewek kan banyak kan mungkin kayak menari gitu kan, lebih ke cewek-cewekan. Ini kok ikut yang tembak-menembak. Wah, ini kan beda. Karena hobi. Oh, karena hobi aja. Mungkin dari ibundanya sendiri juga mempunyai hobi yang sama. Oh ya, awalnya itu kan dari saya itu waktu itu kan suka nembak. Ibaratnya gini, awal-awal itu saya nggak punya kegiatan apa-apa. Oh. Tapi kan gini, saya itu kan pingin ada untuk mengekspresikan diri. Oke, sebagai ekspresi diri. Akhirnya saya ikut masuk ke klub nembak. Terus saya kan punya unit nih. Kalau unit ini saya pakai sendiri kan kayaknya eman-eman saya. Karena unit itu kan Iya. untuk kalangan awam itu kan memang mungkin barang yang agak mahal ya. Kalau tak pakai sendiri itu kayaknya eman-eman. Kalau saya kan nggak mungkin jadi atlet karena udah mungkin faktor usia. Hanya Iya. anak awalnya cuma bisa nonton-nonton aja sih. Oh. Lama-lama anak tertarik. Awalnya tertariknya tuh di Laras Panjang. Oh. Ikut lomba di Cirebon Laras Panjang. Tapi Oh, pernah ikut lomba juga ke sana? Lomba di Laras Panjang. Terus kurang tertarik, akhirnya saya arahkan ke Laras Pendek. Alhamdulillah sampai sekarang dia tertarik ke Laras Pendek. Oh, seperti itu. Mungkin sudah pernah menjuarai apa saja Ibu ini? Kalau saya, saya dulu itu di Sering ikut lomba di kan? klub enggak, kalau dulu hanya sama di dalam satu klub gitu ya. Oh, satu Kalau klub. klub itu dulu saya dapat juara satu sih 3 kali sampai juara umum. Oh, juara 1 3 kali. Karena Mantap. mungkin untuk menjadi atlet karena faktor usia, akhirnya saya narik anak saya. Oh, anaknya. Diharapkan bisa menggantikan itu. Iya, menggantikan saya. Ibaratnya ada regenerasi gitu loh. Oke. Eman-eman kalau nggak ada gantinya. Oh. Kalau Mbak Alia sendiri itu sudah enjoy nih di dunia seperti ini? Iya. Atau kan dari ibunya kan sudah itulah ya? Atau mungkin wah saya sebenarnya nggak suka nih? Atau memang benar-benar sukanya di bidang seperti ini? Iya. Sudah. Iya. Kalau boleh tahu nih, tadi kan sudah kayak lomba di Jogja nih. Ada nggak perlombaan-perlombaan lain mungkin yang sudah Ada. pernah diikuti? Di Malang, di Solo, Bandung, Bekasi. Oh, banyak juga ya? Dia masih sudah kemana-mana sih dari lomba ini, dia bisa tahu dunia lain di luar Semarang Oh, ya. oke. Jadi bisa luas juga Bu ya Iya, gitu. punya pengalaman lebih. Kalau dia nggak ikut nembak ini, mungkin dia nggak sampai ke Bekasi, ke Malang. Nggak bisa jalan-jalan juga ya? Ke sana saya jalan-jalan. Iya. Oke nih, mungkin buat ibunya atau mbaknya bisa nggak menyampaikan mungkin kesan-pesan nih buat teman-teman yang nggak tahu nih apa dunia ASKO, apa dunia pertembakan. Kemudian cobalah bahwasanya dunia seperti ini tuh menarik untuk diikuti. Mungkin ada pesan-pesannya, silahkan nggak apa-apa. Untuk anak-anak muda yang di luar sana, barangkali punya hobi atau keinginan yang sama dengan Alia, bisalah bergabung ke ASKO. Karena kelebihan ASKO ini pertama, dia ada di naungan BRIMOB. Jadi untuk tempat latihannya juga outdoor. Jadi sangat mendukung sekali untuk bisa menyalurkan hobi menembak. Di sini juga dilatih dari coach-coach yang memang sudah punya sertifikat. Jadi jangan diragukan lagi, kalau bisa ya bergabunglah di ASKO. Oh gitu, terima kasih untuk Mbak Alia dan juga Ibu atas waktunya untuk wawancara kami. Oke, kalau gitu terima kasih Bu. Sama-sama. Oke guys, ini merupakan pengalaman yang sangat menarik sekali bagi saya, sudah bisa bergabung ya untuk melakukan olahraga ASKO ini, yaitu olahraga menembak. Kita sudah tahu tadi bisa wawancara kepada para member-member juga kepada Pak Eko dan juga bagian pengurus, yaitu tadi ada Mas Maulana. Nah, di sini saya berharap kepada teman-teman bisa juga mengikuti olahraga ASKO ini. Oke, dari saya sudah menemani Anda 30 menit. Terima kasih sekali yang sampai saat ini sudah bersama dengan saya. Dari saya Arifin MZ, terima kasih dan
Sampai jumpa.